Pada zaman dahulu, di Pulau Jawa ada sebuah kerajaan besar yang bernama Purwacarita. Ketika Raja Sri Mahapunggung memerintah kerajaan itu, terjadilah bencana yang besar dan dahsyat sekali. Banjir besar melanda seluruh kerajaan. Padi yang menguning berhektar-hektar luasnya terendam air bah. Raden Sadono, putra mahkota kerajaan, tidak tahan melihat rakyat kelaparan, terkena busung air. Penyakit rakyat merajalela melanda masyarakat. Ia sering mengelilingi daerah kerajaannya dan sering menceritakan pengalamannya kepada ayahnya. Dari mana kau, Sadono? Dari keliling, Ayah. Aduh, kasihan mereka. Apakah keadaan mereka memburuk? Ya, banjir, panen hancur, rakyat lapar. Sekarang, Apalagi yang mereka derita sekarang, Sadono? mereka tertimpa wabah penyakit, Ayah. Banyak anak menderita dan mati. Aku tidak bisa melupakan mereka. Rakyat yang lapar mudah diserang penyakit. Mestinya mereka tidak menebangi hutan di Bukit Wonoprojo. Mereka perlu bimbingan dan nasihat yang baik. Tapi, Sadono, Ya, ya. kita perlu membicarakan hal lain yang lebih penting. Maksud Ayah? Sadono, aku mulai jadi tua. Kau sudah dewasa. Biarkan rakyat itu dulu. Ada soal lain yang lebih penting. Tentang dirimu, anakku. Aku tidak usah dirisaukan. Kesukaran rakyat saat ini perlu diutamakan, Ayah. Apa gunanya kau bersusah payah untuk kepentingan rakyat kalau dirimu sendiri terlantar, Sadono? Terlantar? Aku tidak menangkap maksud Ayah itu. Anakku. Ya, Ayah. Aku sudah tua. Aku ingin menimang seorang cucu sebelum meninggal. Sadono, carilah seorang putri yang layak mendampingi hidupmu. Ya, aku tidak akan melawan harapan dan cita-cita Ayah. Tapi detik ini, aku belum sanggup. Mengapa? Buatlah hatiku senang, anakku. Keadaan rakyat, Ayah. Aku belum... Apa? Kau tidak mencintai aku? Sana pergi. Anak tak tahu terima kasih. Jangan muncul lagi di depan mataku. Ayo, enyah dari pandanganku. Aduh, ampun, Ayah. Raden Sadono pergi, naik kuda dan meninggalkan istana. Tak seorang pun yang tahu kemana ia pergi. Raden Sadono pergi mengelilingi daerah kerajaan Purwacarita. Banyak rakyat kecil dikunjunginya. Diberinya banyak petunjuk cara-cara orang melakukan hidup bercocok tanam dan menanam padi secara baik. Dan dilarang menebang hutan di Bukit Wonoprojo. Malam harinya ia menyepi untuk berdoa dan bersamadi. Sedangkan kakaknya yang bernama Dewi Sri, yang bersemayam di puri istana yang bagus, mengkhawatirkan keadaan adiknya. Rasa prihatin itu diungkapkannya di depan ibunya. Ibu, kapan Dek Sadono pulang kembali? Ibu sendiri tak dapat memastikannya, Nak. Aku heran, ibu kelihatan tenang-tenang saja. Adikmu Sadono itu seorang satria, Sri. Ia telah banyak dilatih
untuk menghadapi berbagai macam persoalan dan tantangan hidup. Tapi ia berangkat sendirian, Ibu. Tak seorang pun mengetahui kemana perginya. Padahal di jalan banyak bahayanya, Bu. Jangan kau risaukan adikmu, Sri. Ia pergi untuk melakukan sebuah tugas penting, mencintai rakyatnya. Aku tidak percaya akan ucapan ibu itu. Mengapa tidak percaya, Sri? Pertama, tak ada pengawal yang tahu tentang kepergian Dek Sadono. Kedua, ayah marah-marah bila ku tanyai tentang kepergiannya. Berdoalah bersamaku, Sri. Adikmu Sadono akan pulang kembali. Bila Dek Sadono tidak lekas pulang, akulah yang akan mencarinya, Bu. Adikmu tak perlu kau risaukan. Ibu hanya mau menenangkan hatiku. Mungkin Dek Sadono berada dalam... Adikmu benar-benar masih selamat, menurut laporan seorang pengawalku. Tapi mengapa Dek Sadono tidak mau pulang, Bu? Jangan bersedih hati begitu, Sri. Sekarang istirahatlah. Kini sudah malam. Dewi Sri tidak sabar menunggu kedatangan adiknya. Diam-diam, ia pergi meninggalkan istana, berkelana mengelilingi daerah kerajaan ayahnya. Dewi Sri, Ada apa, Ken Patani? nasihat dan bimbingan Dewi Sri tepat seperti yang dilakukan oleh Bapak Sadono. Aku senang atas kemajuan orang-orang di desa. Segala kemajuan kami itu kami peroleh berkat bimbingan Bapak Sadono. Kemana orang yang baik hati itu pergi? Ia pergi menembus hutan raya di daerah perbukitan itu. Ia masuk ke hutan? Iya, Dewi Sri. Pasti sudah meninggal ia di dalam hutan itu. Tidak. Hutan itu penuh rintangan. Banyak binatang buas yang suka makan orang. Raja yang berkuasa di hutan itu juga kejam sekali, Dewi Sri. Aku sendiri tidak takut masuk ke dalam hutan itu. Aduh, jangan pergi, Dewi Sri. Tinggallah beserta kami. Dewi Sri berhasil meninggalkan desa itu. Ia lalu masuk hutan untuk mencari Raden Sadono. Sungguh seorang pemberani. Ia tidak takut berhadapan dengan binatang buas macam apapun. Ia juga tidak takut menghadapi Raja Bulaswa yang kejam dan pasukannya. Dewi Sri sangat waspada ketika melintasi hutan. Setiap saat, ia selalu bersiap-siap menghadapi musuh yang akan mencabut hidupnya. Hei Kalandaru. Ya, tuanku. Bagaimana keamanan hutan kerajaanku? Aman, tuanku. Daerah hutan kita tetap aman, Sri Baginda. Sudah 3 hari aku pergi berkeliling sendirian. Sekelebat putri cantik sedang melintasi hutan kita. Sri Baginda mimpi. Tak seorang pun berani melintasi hutan kita, tuanku. Ya, tidak, Kalandaru. Aku tidak bermimpi. 3 hari lamanya putri itu kuikuti. Ia pandai berjalan dan menyelinap di tempat yang aman, Kalandaru. Sungguh luar biasa putri itu. Kalau itu memang benar, tuanku. Ya, apa kau tidak mempercayai rajamu? Aku yakin dia seorang putri yang sakti. Aneh, tuanku.
tak seorang pun pengawal yang datang melapor. Padahal penjagaan hutan kita ini ketat sekali, Ya, Tuan. memalukan. Semua pengawalku kalah lawan seorang putri, ya? Ya, memang memalukan, Tuanku. Kalau putri itu benar-benar ada. Ya, Kalandaru. Ya, Kurang Tuanku. ajarkan begitu. Maaf Sri Baginda. Kejar putri itu. Tangkap dia hidup-hidup. Aku ingin memperistrinya. Siap, Sri Baginda. Jangan lengah, Kalandaru. Ya. Aku ikut mengejar di belakangmu. Sial. Aku harus mengejar kuntilanak. Mana bisa aku pegang. Dewi Sri terkejut mendengar kuda berlarian di belakangnya. Ia bersembunyi di belakang semak-semak. Kemudian, siang hari ia banyak beristirahat. Dan malam harinya, ia sering harus melanjutkan perjalanan di bawah sinar cahaya bulan. Akhirnya Dewi Sri selamat meninggalkan hutan yang berbahaya itu. Ia masuk ke desa di kaki bukit. Di situ ia disambut baik oleh para penghuni desa. Alangkah gembira hatinya bahwa Raden Sadono telah melintasi desa itu pula. Lalu, Dewi Sri bercerita kepada penduduk desa itu kalau ia dikejar-kejar Raja Pulaswa. Oleh sebab itu, ia dijaga ketat oleh para petani. Oh, kau menyusulku kan, Patani? Aduh, mengapa Dewi Sri meninggalkan kami secara diam-diam? Aku tidak bisa singgah terlalu lama di sebuah tempat. Sambil mengunjungi para penghuni desa, aku masih ingin berkunjung ke tempat saudaraku Sadono. Jadi? Ya, Sadono adalah adikku. Tempat ia tinggal sudah tidak begitu jauh dari desa ini. Jadi Dewi Sri sudah akan berangkat dari sini? Ya, lusa aku akan meninggalkan desa ini. Raja Pulaswa kecewa sekali tidak bisa menangkap putri yang tersesat di hutan itu. Terpaksa ia mencari di desa-desa sekeliling hutan. Pada suatu siang, dilihatnya seorang anak gembala berada di dekatnya. Hai gembala kambing, berapa jumlah kambingmu? Hanya 8 ekor, Pak. 8 ekor. Kambingmu gemuk semuanya. Siapakah yang mengajarmu memelihara kambing dengan baik begitu? Dewi Sri, Pak. Dewi Sri. Dari keterangan gembala itu, Raja Pulaswa tahu akan arah perginya wanita itu. Ia segera mengajak Patih Kalandaru pulang menyiapkan tentaranya. Dewi Sri akan diserang dengan pasukannya. Pagi-pagi, Dewi Sri berangkat mencari tempat tinggal adiknya. Atas petunjuk kakek Wangkeng, ia menemukan Raden Sadono sedang bertapa di dalam gua di puncak sebuah bukit. Apakah tidak terlalu terjal pendakian bukit ini, Dewi Sri? Tidak mengapa. Ayo kita jalan terus. Kita sudah tiba di depan gua, Ken Patani. Kita tunggu dia di sini sampai ia keluar.
Iya, ia sedang bersemadi, Dewi Sri. Oh, Dek Sadono. Mengapa kau datang kemari, kakakku? Oh, berbulan-bulan kau pergi tanpa meninggalkan jejak. Tapi aku senang dengan budimu yang luhur, mendidik para petani kita. Dan aku pun tidak mau meninggalkan rakyat kita lagi, Dek. Karena aku mengerti penderitaannya. Oh, jadi kita adalah sehati dan sependapat? Ku dengar barisan kuda di lembah itu. Ya. Siapakah mereka? Boleh jadi pasukan Raja Pulaswa. Aku dikejar olehnya sejak melintasi hutan raya itu. Oh, bahaya. Masuklah ke dalam gua. Aku akan bersemedi dan melawan mereka dengan senjata pusakaku. Hai, datanglah dengan seluruh pasukanmu, Raja Pulaswa. Aku tidak gentar. Kalau kau tidak mundur, akan kukerahkan senjata taufan dan petirku. Seluruh pasukanmu akan hancur. Maju! 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 Hei! Kau tidak mempedulikan peringatanku. Sekarang aku akan datang menyerbu. Taufan! Petir! Ayo maju! Kakak Dewi Sri. Iya, Dek Sadono. Ya, keadaan sudah aman kembali. Kemarilah, duduklah di depan gua bersamaku. Oh, siapa lagi yang datang, Dek Sadono? Itu, lihat. Paman Hulu Balang datang. Mari, kita tunggu saja kedatangan mereka. Pangeran Sadono, pulanglah kembali ke istana. Aku dan kakakku Sri akan tetap tinggal di desa, Paman Hulu Balang. Dewi Sri dan Anda akan menikmati hidup bahagia di istana. Pulanglah kembali. Katakan kepada ayah bahwa aku dan adikku Sadono ingin tetap hidup di desa. Ya, baiklah. Permintaan Anda berdua akan kami sampaikan kepada Baginda Raja. Izinkanlah kami pulang sekarang. Sri Baginda, Raden Sadono dan Dewi Sri sudah kami temukan. Mengapa mereka tidak ikut bersamamu? Mereka bertapa dalam gua dan letaknya di daerah perbukitan belakang hutan Raja Pulaswa. Mereka tidak mau diajak pulang, Sri Baginda. Setan, mereka harus dihukum. Aku mampu menghukum mereka dari tempat jauh. Sadono akan kujadikan burung seriti. Dan anakku Sri akan kujadikan ular sawah. Darah hidup, darah putih. Jadikanlah Sadono seekor burung seriti. Darah putih, darah merah. Jadikanlah Sri seekor ular sawah. Demikianlah kisah Sri Sadono yang tiap tahun dipertunjukkan dalam permainan wayang kepada kesempatan peringatan bersih desa.